Hai semua, assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Masak enak yuk. Masakan berkuah, rasanya enak dari bahan yang sangat sederhana, bumbunya juga simple. Dan buat teman-teman yang penasaran untuk gimana cara membuatnya, yuk kita buat sama-sama. Untuk bahannya di sini aku ada satu buah oyong atau gambas ya. Ini ukurannya cukup lumayan besar teman-teman ya. Aku potong dulu jadi dua. Selanjutnya kita bersihkan ya kulitnya, pinggirnya yang keras-keras ini. Enggak terlalu bersih juga enggak apa-apa ya teman-teman ini, tapi karena aku mau masak buat orang tua juga, jadi aku kupas agak bersih. Kalau semuanya udah dibersihkan seperti ini, tinggal kita potong-potong saja ya, dipotong-potong sesuai selera. Kalau aku simple banget, aku potong bulat-bulat seperti ini saja. Oke, setelah oyong atau gambasnya dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu. Kemudian untuk bahan yang lain di sini aku tambahkan satu buah wortel ukuran kecil. Dan di sini aku tambahkan daun bawang. Bisa juga ditambahkan daun seledri ya teman-teman. Kebetulan aku lagi nggak ada daun seledri. Kalau udah di sini juga aku akan tambahkan bumbunya. Simpel saja, hanya diiris-iris. Di sini ada 3 siung bawang merah yang ukurannya cukup lumayan besar ya. Dan juga ada bawang putih yang sama, hanya diiris-iris saja. Di sini aku pakai 4 siung. Oke, kalau udah selesai ini sisihkan dulu, dan aku juga udah siapkan bahan yang lain. Di sini ada mie soun yang udah aku rendam dengan air panas selama 5 menit. Ini udah agak lentur dan ini bisa tinggal kita nanti cemplungin aja teman-teman ya, simple banget. Dan aku juga udah siapkan bakso. Di sini aku pakai bakso ikan dan bakso udang teman-teman ya. Jadi sesuaikan dengan stok yang ada aja, bisa diganti dengan bakso sapi ataupun sosis. Oke, kalau udah ini aku kerat-kerat menjadi 4 bagian seperti ini, sisihkan dulu. Dan kita bisa mulai memasaknya. Di sini aku siapkan teflon, masukkan secukupnya minyak. Aku mau tumis bawang putihnya sampai dengan kuning keemasan. Oh ya teman-teman, sambil menyimak videonya, mohon dukungannya untuk channel ini bisa berkembang dengan like dan subscribe ya, serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Dan buat yang udah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman dengan kesehatan yang baik. Amin. Baiklah teman-teman, setelah bawang putihnya ini harum, di sini aku tambahkan setengah sendok teh lada ya. Dan untuk bawang merahnya tadi setelah mateng aku angkat dan sisihkan dulu, nanti akan aku cemplungin di akhir. Oke, kemudian setelah harum tambahkan air secukupnya atau sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Dan kemudian setelah mendidih kembali, masukkan wortel dan juga baksonya. Wortel dan bakso ini kita masak sampai dengan mateng ya. Ini pancinya ditutup dulu supaya wortelnya empuk dan baksonya mateng. Ditutup kurang lebih 10 menit udah cukup ya teman-teman. Atau kalau nggak mau terlalu empuk bisa kurang dari 10 menit juga udah oke. Oke, kemudian ini udah mendidih, udah empuk wortelnya. Di sini aku akan masukkan sayur gambas atau oyongnya.
Untuk memasak gambas ini tidak perlu waktu terlalu lama ya teman-teman. Dan setelah ini aku mau tambahkan untuk seasoningnya simple saja. Aku gunakan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Teman-teman bisa pakai Royco atau penyedap yang teman-teman biasa gunakan ya. Dan kemudian aku juga tambahkan setengah sendok teh garam, sedikit penyedap rasa. Kalau nggak suka bisa di skip atau diganti dengan gula. Oke, kemudian ini kita tunggu sampai dengan oyongnya mateng. Kita bisa masukkan soun yang tadi udah direndam dengan air panas ya, dan juga masukkan seledri atau daun bawangnya, dan juga bisa ditambahkan bawang merah yang tadi telah disiapkan, maksudnya bawang merah goreng ya teman-teman, biar makin gurih dan harum. Kemudian ini diaduk-aduk sebentar dan dites rasa, apa yang kurang boleh ditambahkan sesuai dengan selera teman-teman untuk garam, gula, dan penyedapnya. Oke, dan di sini bisa diincip ya teman-teman. Kalau udah enak, ini siap untuk diangkat dan disajikan. Dan tada, ini dia teman-teman, sup bakso oyongnya udah mateng dan ini siap untuk disajikan. Dimakan saat masih panas-panas, ini mantep banget ya teman-teman. Lanjut ke resep yang kedua, ada sayur asem yang rasanya mantep, enak banget. Untuk bahannya di sini aku siapkan 1 ikat kacang panjang, kemudian ada 1 buah labu siam, 1 buah jagung manis, asam jawa yang telah direndam dengan air. Kemudian untuk bumbunya ada 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 butir terasi, dan 1 genggam kacang tanah ya, dan cabai secukupnya ya teman-teman. Kemudian untuk labu siamnya kita belah menjadi 2, kemudian digosok-gosok seperti ini untuk mengeluarkan getahnya, lalu dielap bersih dengan tisu dapur, dan setelah itu dipotong-potong sesuai selera ya teman-teman. Karena ini labu siam aku masih sangat muda, jadi tidak usah dikupas. Kalau teman-teman pakai yang agak tua atau kulitnya keras, silahkan dikupas terlebih dahulu ya. Dan setelah dipotong-potong seperti ini, sisihkan dulu. Sekalian aku mau potong untuk kacang panjangnya. Kacang panjangnya ini dipotong-potong agak panjang ya teman-teman, atau sesuaikan dengan selera saja. Setelah dipotong-potong kacang panjang juga labu siamnya ini aku mau taruh di wadah dan aku mau cuci bersih kembali dengan air mengalir ya teman-teman. Kalau udah dicuci bersih, ini siap untuk dimasak, dan aku juga udah siapkan untuk jagungnya. Aku juga akan siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini terasinya aku mau sisihkan terlebih dahulu, kemudian mau aku tambahkan setengah sendok makan garam, kemudian bumbunya ini dihaluskan ya teman-teman. Tidak usah terlalu halus, seperti ini aja udah cukup. Di sini aku mau tambahkan terasinya, sekalian juga dihaluskan ya. Setelah terasinya halus, aku juga mau tambahkan lengkuas. Di sini lengkuasnya aku pukul-pukul seperti ini saja teman-teman, digeprek. Ini udah cukup dan sisihkan dulu. Kemudian di sini aku siapkan air secukupnya atau sesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman. Kemudian masukkan 1 genggam kacang tanah yang telah dicuci bersih. Di sini aku mau rebus dulu kurang lebih 10 menit. Karena kacang ini lebih keras teksturnya ya teman-teman. Setelah 10 menit direbus, ini udah lumayan ya teman-teman. Kemudian aku mau masukkan bumbu yang tadi telah dihaluskan.
Setelah bumbunya masuk, sekalian aku mau masukkan jagungnya ya teman-teman. Setelah jagungnya masuk, ini akan aku tutup kembali, biarkan dia mendidih terlebih dahulu. Oh ya teman-teman, sambil menyimak videonya, mohon dukungannya untuk channel ini bisa berkembang dengan like dan subscribe ya, serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih, dan buat yang udah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman dengan kesehatan dan rezeki yang baik, amin. Oke teman-teman, setelah jagungnya dididihkan selama kurang lebih 2 menit, masukkan larutan asam jawanya ya, dan kemudian masukkan sayurannya, sayur kacang dan labunya, kemudian ini diaduk-aduk, biarkan dia mendidih kembali ya. Dan setelah mendidih, kita bisa tambahkan untuk seasoningnya. Tambahkan setengah sendok makan garam, kemudian aku tambahkan sedikit penyedap rasa, opsional teman-teman ya, kalau teman-teman nggak suka boleh di skip. Kemudian aku juga tambahkan gula merah, kalau nggak ada bisa pakai gula pasir ya teman-teman. Kemudian ini dimasak hingga labunya ini lunak atau lembek ya. Dimasak kurang lebih 10 menit, labunya ini cepat matangnya ya teman-teman. Dan sampai di sini juga bisa dites rasa, apa yang kurang bisa ditambahkan untuk gula, garam dan penyedapnya. Dan kalau dirasa ini udah enak, udah sesuai dengan yang teman-teman inginkan, ini bisa diangkat dan disajikan. Tara, ini dia teman-teman, sayur asem menu murah meriah, rasanya seger, enak, siap disajikan, cocok untuk menu tanggal tua ya. Selanjutnya ada resep ketiga, makaroni kuah seblak yang enak, endul banget. Untuk cara membuatnya, di sini aku didihkan air, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng. Setelah itu aku masukkan makaroninya ya teman-teman. Di sini aku pakai kurang lebih 100 gram atau sesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman. Setelah direbus selama 10 menit, ini udah cukup, udah matang, kemudian angkat dan tiriskan. Oke, kemudian kita ke bahan yang lain. Di sini aku siapkan jamur kinoki, ini udah aku cuci bersih ya teman-teman, dan aku buang bagian bonggolnya yang kotor itu, dan aku juga udah rendam menggunakan garam selama 10 menit biar lebih higienis. Ini akan aku sisihkan dulu. Selanjutnya aku siapkan 2 buah sosis. Untuk sosisnya aku potong-potong seperti ini, atau teman-teman juga bisa potong sesuai dengan selera ya. Dan aku mau kerat-kerat seperti ini, aku bagi menjadi 4 bagian supaya nanti kelihatan cantik ya setelah dimasak. Dan aku juga tambahkan sayur seledri, karena aku suka, aku tambahkan agak banyak ya teman-teman, atau kalau teman-teman nggak suka seledri bisa diganti dengan sayuran yang lain. Oke, kalau semuanya udah siap, sisihkan dulu. Kemudian di sini aku siapkan bumbu halusnya. Aku pakai 3 siung bawang putih, 1,5 butir kemiri, 1 ruas kencur, 10 biji cabai rawit, atau untuk penggunaan cabenya silahkan sesuai dengan selera ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan sedikit garam agar lebih mudah menghaluskannya. Setelah diulek
halus seperti ini udah cukup. Dan di sini aku udah panaskan sedikit minyak goreng, kita tumis bumbu yang telah dihaluskan. Oke teman-teman, setelah bumbunya ini matang, tanek dan dagingnya udah nggak berbau lagi, tambahkan secukupnya air ya, atau sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau udah mendidih, tambahkan seasoningnya. Di sini ada gula, kaldu ayam bubuk, lada bubuk. Aku tambahkan 2 sendok makan saus tomat. Kemudian di sini aku tambahkan sedikit lagi garam ya teman-teman, karena tadi waktu menghaluskan bumbu udah pakai garam. Kemudian masukkan sosisnya, bisa masak sebentar saja, kurang lebih 2 menit, biarkan sosisnya matang dulu. Kalau dirasa sosisnya udah matang, kita masukkan makaroni yang telah direbus dan ditiriskan. Diaduk-aduk, dimasak kurang lebih 2 menit, biarkan bumbunya meresap ya teman-teman. Dan kalau udah, kita bisa tambahkan jamur kinokinya. Kemudian tambahkan juga 1 butir telur dan sayuran. Ini daun seledrinya teman-teman, atau teman-teman bisa pakai sayuran yang lain. Oke, kalau sayurannya udah masuk, kita aduk-aduk. Kita aduk dulu telurnya ya teman-teman, dan setelah itu kita masak, tidak usah terlalu lama. Jadi ini untuk sayurannya matangnya cepet banget ya. Dan sampai di sini bisa dites rasa, apa yang kurang bisa ditambahkan sesuai dengan selera teman-teman. Ini beneran deh, makaroni kuah seblaknya mantep banget teman-teman ya. Dan setelah dikoreksi rasa dan udah enak sesuai dengan yang teman-teman inginkan, ini bisa diangkat dan disajikan. Dan tada, ini dia teman-teman, makaroni kuah seblaknya udah matang. Aku pindahkan ke piring saji dan siap untuk disajikan. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman hari ini mau masak apa. Terima kasih sudah menonton, maaf jika ada salah-salah kata. Insya Allah kita akan ketemu di next video. Jangan lupa like kalau suka sama videonya, dan subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.